Hari ini jujur mohon maaf kalau saya mengatakan saya nikah tahun 82 sampai sekarang saya tidak pernah membahagiakan istri anak-anak saya. Tapi anak-anak saya bangga dengan diri saya sebagai seorang ayah yang hidup untuk kemanusiaan, untuk generasi muda yang luar biasa. Ketika saya jadi yang untuk mengadani kemudian menyiapkan itu, Abu Ali ngomong, Pak Nur, mohon izin kalau diperkenankan ini saja ada musola. Sampai nemekkan, sampai tempatkan untuk sebagai alat, nangis ya, Masya Allah. Hai Sobat Pustaka, selamat datang kembali di Podcast JC. Tentunya dengan saya Yolanda Maharani. Episode kali ini masih dengan Kak Nur Kasan. Kalau kalian yang belum tahu siapa sih Kak Nur Kasan ini, bisa lihat video podcast kita sebelumnya di sini. Kalian bisa langsung klik juga link yang ada di deskripsi. Jangan lupa klik like, komen di video sebelumnya ya. Awas kalau enggak saya absen satu-satu nanti. Oke. Kak Nur Kasan ini kita kembali sedikit membahas tentang video sebelumnya nih kan. Kak Nur terjun di dunia kemanusiaan. Betul. Di dunia relawan. Sejak kapan Kak memutuskan untuk mengabdikan diri di masyarakat ini? Semenjak kami menjadi pembina pramuka tahun 80, waktu kami putuskan untuk pengabdian, untuk membina anak bangsa, membentuk karakter generasi muda Indonesia, punya Surabaya, dengan melalui pembinaan ekstra yang namanya pramuka. Kami membina di pramuka di mana-mana, menyebar di seluruh kota Surabaya. Kami punya adik yang begitu luar biasa, udah banyak yang sukses. Banyak cerita yang kami dapatkan ketika mereka udah menjadi orang dewasa, mereka bercerita bahwa pramuka itu adalah merupakan ilmu kehidupan manusia. Dan ilmu kehidupan manusia itu ilmunya ada di pramuka kebanyakan. Karena pramuka itu adalah merupakan pendidikan di lingkungan rumah dan di lingkungan pendidikan di sekolah. Di luar itu adalah pramuka. Pramuka berada di alam. Apapun ilmu kehidupan manusia itu ada di pramuka. Apapun, apa yang tidak ada. Cara memasak, menembak, berenang, terjun, itu semua ada. Di dalam hal ini juga ada yang namanya satuan karya. Pramuka udara adalah Saka Dirgantara. Pramuka laut adalah Saka Bahari. Kepolisian Saka Bayangkara. Kemudian darat adalah Saka Wirakartika. Dan banyak satuan karya yang lainnya. Sehingga kami sangat bangga ketika waktu kami curahkan untuk pengabdian saya. Sehingga kami tidak mau bekerja. Kami sampai detik ini hampir kurang lebih 35 tahun mengabdi dalam dunia pendidikan yang namanya pramuka. Karena kami tahu persis bahwa pramuka dengan dasar ikhlas bakti bina bangsa berbudi bahwa laksana, maka itu pas untuk kami hidup yang sifatnya kami hanya sesaat dalam kehidupan kita di alam fana ini. Sehingga kami ilmu yang kami berikan adalah ilmu-ilmu yang positif untuk membangun karakter generasi muda, khususnya pramuka di Surabaya. Pramuka adalah merupakan ekstra yang diwajibkan oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga pas bagi kami untuk memberikan bimbingan kepada adik kami pramuka supaya mereka menjadi seorang pramuka, seorang manusia yang sempurna. Minimal mereka memiliki karakter yang membekas dalam diri mereka. Suka menolong, disiplin, penuh tanggung jawab, dan lain-lain dan sebagainya. Seperti itu. Kan pekerjaan, bisa dibilang pekerjaan atau kegiatan banyak gitu loh Kak ya. Mulai dari dokter, polisi, atau mungkin tadi yang di bagian darat laut bisa jadi pelaut, TNI atau segala macam seperti itu. Kenapa Kak Nur Kasan memilih untuk menjadi relawan itu sendiri? Karena di situ adalah merupakan bagian kehidupan yang luar biasa, di mana kami putuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya yang dulu. Saya dulu pernah kerja di Pertamina di swastanya, kemudian kami pernah dulu kerja ya jualan-jualan dan lain-lain, sehingga kami mulai tahun hampir 90-an kami lepas, kami tetap mengabdi di pramuka itu sendiri. Sehingga ilmu yang saya berikan insya Allah bisa kami bawa mati nanti ketika kita ada menghadap kepada Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika manusia meninggalkan alam ini akan meninggalkan 3 perkara, yaitu anak yang soleh yang mendoakan, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ya ini pramuka ini. Kita bisa mencetak generasi muda yang luar biasa. Kemudian amal jariah. Nah, karena kami orang nggak punya, sehingga yang kami miliki adalah pramuka, ilmu yang bermanfaat ini yang kami berikan kepada anak bangsa.
Sehingga tercurah sampai hari ini kami puas ketika kami harus hidup sangat-sangat dan sangat sederhana. Oke. Seperti itu. Tadi kan Kak Nur bilang kalau pekerjaan sebelumnya udah menjanjikan ini kan. Betul. Di Pertamina, Iya. BUMN gitu, Iya. seperti itu. Jadi ibaratnya ada gaji tiap bulan, Iya. ada jaminan-jaminan sosial lainnya. Betul. Kenapa memilih melepaskan ibaratnya kenyamanan itu semua, kan udah enak gitu loh Kak Nur. Kok cari yang susah ibaratnya seperti itu. Itu panggilan jiwa. Seseorang ketika jiwanya dipanggil, maka kepuasan ada di dalamnya, ada di situ. Kita hidup, ya itu tadi yang sering kami sampaikan, kita hanya sesaat hidup ini. Kita akan hidup mewah, berkecukupan dan sebagainya, sementara apa ya, dalam diri kita nggak ada kepuasan batin. Karena kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu kan sesuatu yang luar biasa. Saya memang serba kekurangan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan istri sama 3 anak saya yang 2 sudah meninggal. Kemudian saya sampai saat ini bersama dengan cucu saya 3 orang. Dan kami ya inilah kita syukur aja, karena hidup harus selalu bersyukur. Jadi ketika masuk di relawan, maka taruhan kami yang ketika kami melihat awal-awal itu bahwa relawan itu penuh dengan risiko, penuh dengan tantangan. Karena akan meninggalkan keluarga, anak, istri, cucu dan sebagainya demi tugas kemanusiaan. Ketika kami berangkat dari banjir bandang di Desa Candi, Sidoarjo 2017 kemarin, benar-benar kami merasa terpanggil karena kami lihat di berita itu sangat mengenaskan ya, banjir yang hampir 1 meter lebih. Kemudian ketika kami di sana dan kami menjumpai seorang nenek yang selama 3 hari beliau itu tidak bisa makan karena banjir sekali itu. Relawan tidak bisa menyentuh karena pergerakan teman-teman tidak semaksimal, nggak masuk ke dalam. Kami menjumpai seorang nenek yang kedinginan, yang kelaparan, sehingga kami peluk, kami kasihan, kami belikan roti, sementara rumah-rumah semua sudah tergenangi air dan sebagainya. Kami telepon teman-teman Rapi dan Orari dan yang lainnya, artinya bergerak, ada perahu karet, itu datanglah. Di situ ada kepuasan, kan? Padahal itu adalah tantangan yang luar biasa. Ketika kami harus jalan di persawahan, andikan saya ke kanan masuk ke parit atau mana, mungkin saya sudah tenggelam juga. Sama dengan ketika Nganjuk longsor, kemudian Ponorogo longsor, kami bergerak meninggalkan keluarga, dan di situ nggak ada bayar, relawan kan nggak dibayar. Iya. Tapi di situ mereka, semua teman-teman relawan itu sangat luar biasa, karena memang jiwanya di situ. Jadi emang panggilan jiwa, saya katakan sekali lagi. Jadi emang panggilan hati nurani yang amat sangat dalam. Sebelumnya nih, kan Kak Nur pastinya punya keluarga seperti istri, betul. Anak seperti itu. Ketika Kak Nur memutuskan untuk terjun ke dunia kemanusiaan, pernah nggak sih mereka atau istrinya Kak Nur kayak, nggak usah Pak, enak-enak kerja BUMN, nggak usah. Iya. Atau ada? Awal-awal memang seperti itu, tapi setelah kami jelaskan bahwa kami, inilah jiwa kami Ibu, karena hidup kami ya ini saya. Ketika di pramuka itu kan guru ekstra ya, yang mohon maaf tidak ada gaji, yang ada hanya sekedar pengganti uang transport atau honor lah. Honornya itu sangat dan sangat minim sekali, nggak ada. Tapi ada kepuasan memang. Bahkan ketika kami menerima honor pun bukan untuk diri kami, bukan untuk keluarga. Jadi kami sangat, kita kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kami di jalan, ada seorang lapor koran, kemudian ada seorang nenek atau seorang kakek, atau seorang lapor koran yang sudah tua renta, kami harus berhenti. Saya tidak punya hak untuk menerima ini, walaupun ini adalah hak saya. Ini adalah hak saudara kita yang membutuhkan. Kami berikan. Kami menanggung jawab, semoga saudara-saudara kami yang seperti ini, mereka benar-benar mendapatkan rezeki darimu, ya Allah. Berikan kesehatan pada mereka, walaupun kami nggak siap. Tapi itulah jiwa kami yang ada di. Makanya ada kepuasan bagi dalam diri kami. Untuk selalu menolong, selalu berbagi dan sebagainya. Hari ini jujur mohon maaf kalau saya mengatakan, saya nikah tahun 82 sampai sekarang saya tidak pernah membanggakan istri anak-anak saya. Tapi anak-anak saya bangga dengan diri saya sebagai seorang ayah yang hidup untuk kemanusiaan, untuk generasi muda yang luar biasa. Sehingga ya ini rumah kami di sana hanya 2 meter, kami hidup di belakang gudang Cino. Kami tidak punya tempat, tapi kami puas. Keluarga sampai hari ini pun ada kepuasan. Walaupun untuk makan besok saya nggak bisa, ya disyukuri aja lah hidup. Seperti itu. Jadi pernah ada tentangan dari istri juga? Iya, awal-awalnya memang seperti itu.
menantang, tapi artinya kami jelaskan ibu hidup itu harus selalu kita syukuri aja lah, nggak usah berharap apa-apa karena kita ini orang nggak punya. Tapi itu kan mohon maaf. Iya, saya yang mohon maaf nih. Iya, Jadi sebegitu adanya getaran di hati gitu untuk terjun ke dunia kemanusiaan gitu. Meskipun istri pernah menantang, akhirnya juga mendukung ke Iya. dunia relawan itu Betul. sendiri. Untuk anak-anak sendiri, apakah ada yang meneruskan untuk menjadi relawan atau seperti apa? Pada waktu itu anak saya yang pertama namanya Agung Prasetyawan. Di usia 22 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2006, dia sebelumnya itu membina pramuka kurang lebih 11 sekolahan SD. Setiap hari bina terus seperti saya bapaknya. Tapi ketika hari raya kurang 5 hari, pas puasa, dia melakukan ibadah sholat asar di rumahnya mbaknya Lasem, kemudian bergerak ke rumah sholat 3, ada kebakaran. Jiwa pramuganya terpanggil, dia bersama dengan saya dan semua orang kampung, ada kebakaran itu langsung bergerak untuk menolong. Setelah adzan maghrib, sudah diingatkan oleh ibunya kalau sudah maghrib, batalkan puasamu dulu, ayo kita makan untuk berbuka. Dia nggak mau. Kemudian dia bergerak lagi di titik tempat kejadian kebakaran. Kemudian seketika itu dia ada kabel rumah yang terbakar pertama kali jatuh. Diingatkan oleh teman-temannya, awas Agung Prasetyawan anak saya, kabel jatuh, ditangkis oleh anak saya spontan. Padahal posisinya dia adalah basah kuyup. Mulai awal kebakaran dia menolong. Sudah menghabiskan kurang lebih 4-5 timba yang pecah karena dilempar untuk menyiram. Dan dia meninggal dunia. Itu anak saya yang meneruskan saya, tapi Allah berkehendak lain. 18 Oktober 2006 anak saya meninggal kesetrum. Satu tewas pembina pramuka di Jalan Demak, yaitu anak kandung saya. Dan 2007 kami didesak oleh Kodim dari Jawa Timur untuk menerima Lencana Wiratama yang saya pakai ini, yang merah-merah ini adalah milik anak saya almarhum yang usia ketika dia meninggal 22 tahun. Dan yang perempuan yang sekarang masih hidup ini sudah punya cucu anak 3 dan tidak bisa menentukan seperti saya. Cuma saya hanya bersyukur karena mati hidup manusia Allah yang menentukan, sehingga apapun ya kita syukuri aja. Jadi yang seperti itu. Jadi yang meneruskan nggak ada jalur sebenarnya ada ya, cuma karena Allah berkehendak lain. Gugur di medan, ibaratnya medan perang. Medan perjuangan waktu menolong kebakaran ya. Ketika sudah meninggal, banyak guru-guru kepakulan yang datang ke rumah saya dari dinas terkait baik itu pramuka, wadah cabang, wadah daerah, semua ke rumah saya. Teman-teman anak-anak saya dari Iranja, dari Kalimantan berikutnya, karena ketika itu saya disiarkan secara langsung oleh Indosiar, ADTV. Waktu sampai dibawa ke rumah sakit PHC, anak saya jenazah itu banyak TV-TV swasta atau negeri yang meliput saya, sehingga malam itu bahkan tadi paginya itu langsung telepon banyak dari segala arah. Karena tadi pagi ini masuk berita, apa betul? Saya langsung nanya, iya betul. Ini ada sampai Agung Prasetyawan, iya itu, ya Allah Kang Nur. Jadi dari mana-mana anak-anak yang dulu pernah kami bina itu menyampaikan itu berdua kita. Itu meninggal di tempat? Meninggal di tempat langsung menjelang maghrib, dua diingatkan oleh ibunya untuk membatalkan puasa. Kemudian dia bergerak lagi membawa timba untuk curam-curam, ambil air di kali besar di dalam Solo 3 itu. Kemudian rumah yang pertama kali terbakar itu roboh kan, karena kabel yang sudah terbakar terkelupas itu jatuh oleh Agung, anak saya ditangkis itu. Kemudian dia langsung langsung meninggal seketika. Jadi meninggalnya karena kesetrum itu. Kemudian yang paling bagi saya sangat membekas, ketika hari Kamis itu jenazah dimakamkan di makam Baratu, Ustadz Abu Ali, ketua takmir musola di situ, ketika saya ada di Liangla untuk mengadani kemudian menyiapkan itu, Abu Ali ngomong, Pak Nur, mohon izin kalau diperkenankan ini sajadah musola, saya menemekkan, saya tempatkan untuk sebagai alat. Nangis saya, Masya Allah. Saya langsung spontan menjawab, ini kalau tidak Allah tidak mungkin, karena itu semua gerakan oleh Allah. Jadi karena memang lokasi kebakaran kan dekat dengan musola, dan musola itu hampir kena kebakaran, terbakar. Nah, anak saya yang satu-satunya korban yang meninggal dunia adalah anak saya, sehingga para takmir musola itu merasa kehilangan sosok namanya Agung Prasetyawan. Yang melayani sampai ribuan orang karena merasa benar-benar anak ini luar biasa.
Dan ketika kami di Pamekasan lembah tingkat 4 di Jawa Timur itu ada seorang pelatih yang mengatakan semua mengucapkan duka. Kemudian dia mengatakan, Kak Nur, ada satu kalimat yang sangat bijak. Hidup manusia itu apa yang diinginkan? Menjadi presiden, menjadi orang kaya, punya istri cantik, mobil semuanya apa? Saya mengatakan apa ya? Bingung saya. Saya bingung karena saya tahu saya ngomong apa tetap salah. Dan memang benar. Bisa menjawab? Tidak bisa. Satu kan, kunci kehidupan manusia di dunia ini satu. Ingin ketika meninggalkan alam fana ini, ketika kita menghadap kepada Allah, mati dalam kondisi satu, husnul khotimah. Nah, anak saya dalam kategori husnul khotimah. Karena sebelumnya dia sholat asar, kemudian dalam kondisi puasa sudah diingatkan untuk membatalkan puasanya oleh ibunya, nggak mau. Jadi meninggal dalam kondisi dia masih puasa. Bayangkan, Masya Allah, kesetrum. Itu sama-sama ya, Kekuatan Nasional memberikan penghargaan. Saya nggak tahu, kalau tahu saya mendapatkan disampaikan oleh Pak Imam Utomo, gubernur sebelum Pak Dekarwo. Pas jadi pramuka, nangis lah. Karena teman-teman tak Jawa Timur kumpul di Gerhadi, kemudian kami disematkan rencana wiratama untuk almarhum anak saya. Jadi udah ibunya pas waktu berangkat itu sebenarnya udah ada perasaan feel gitu ya. Tanda-tanda itu sudah kami dapatkan 3 bulan sebelumnya. Karena kebetulan pada waktu itu dia bisa menghimpun pembina pramuka muda di Surabaya yang namanya Gabi Prapala, gabungan pembina pramuka dan pecinta alam. Seperti itu, sehingga ketika itu dia ngomong, Pak, saya nanti tidak bisa meneruskan perjalanan saya di gabungan pembina pramuka muda Surabaya. Tolong teruskan. Kalau ngomong apa sih, Le? Iya Pak, saya sudah merasakan waktu saya tinggal beberapa bulan. Jadi tolong Bapak sabar, ikhlaskan. Saya nangis. Kok, tapi saya nggak ada keyakinan sama sekali karena kamu kok nggak nyangka kalau lah mendekati pelaksanaan dia dijemput oleh Allah itu, dipanggil oleh Allah meninggal itu, kemudian dia ngomong dengan ibunya berkali-kali, tiap hari ngomong, main-main ke rumahnya, kemudian dia ke rumah, Bu, aku katanya Mulyado, sangku kurang, sangunya dia, bekalnya dia itu kurang, tolong saya tambahi. Oh iya, nanti tambah ibu, mau hari raya waktu itu ya. Kemudian dia main-main lagi, ke rumah lagi, selalu ngomong itu aja. Bu, saya mau pergi jauh. Sanggup saya, bekal saya kurang, tolong saya tambahi ya. Gitu. Nah, saya dengar itu ketika dia menghadap kepada Allah meninggal dunia setelah maghrib kebakaran itu, dia kesetrum. Baru firasat itu kami dapatkan, oh ya Allah, ya, ternyata waktu itu sudah memberikan tanda-tanda bahwa dia kemudian 2007 Kekuatan Nasional memberikan anugerah kepada almarhum anak saya dengan rencana wiratama namanya. Sampai saat ini belum ada yang meneruskan karena belum ada ya. Anak yang cewek juga enggak bisa karena udah punya anak 3 kan. Iya. Ya ini anak-anak saya nih dari tim Pramuka Peduli Surabaya yang selalu bergerak untuk Surabaya, untuk Jawa Timur. Akhirnya dilanjutkan oleh adik-adik yang lainnya gitu yang lainnya, di jalan mereka masing-masing juga seperti itu. Oke. Dari relawan sendiri ini Kak Nur, sampai sekarang apa sih yang ingin disampaikan Kak Nur untuk mungkin para anak-anak muda, kan banyak yang mereka kan ngapain sih jadi relawan, gak ada positifnya, gak ada duitnya gitu kan. Apa yang ingin Kak Nur sampaikan gitu untuk para anak-anak di Jawa Timur ataupun mungkin orang tua mereka yang menentang anaknya udah niat nih jadi relawan, tapi orang tuanya kayak gak usah kamu kerja segenah gitu kan. Seperti itu, mungkin ada yang bisa disampaikan. Iya, itu adalah hak masing-masing orang tua ya, ketika menghadapi anak yang berniat untuk menjadi relawan. Karena tidak semua orang menjadi relawan. Relawan itu penuh dengan tantangan. Relawan itu adalah seseorang yang menyempatkan waktu untuk sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Yang dihadapi yang paling susah adalah masalah kebencanaan. Baik itu bencana banjir bandang, tanah longsor, kemudian gempa, tsunami, dan lain-lain. Tantangan berat karena itu adalah menghadapi risiko yang termasuk kematian di dalamnya. Sehingga kami hanya berharap hidup itu hanya sesaat. Sesuai dengan sabda Nabi yang kami sampaikan tadi dari episode yang pertama ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Ketika waktu hidup ini hanya satu, kemudian kita curahkan untuk kemanusiaan untuk banyak orang, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau bisa buat para kaum muda-mudi ini juga menyurahkan sisa umurnya atau menyempatkan untuk bermanfaat bagi sekitar. Betul. Kalau masih belum bisa untuk wilayah luas,
sekitar diperhatikan. Sekitar ya seperti tempat itu. tinggal kita seperti itu. Oke. Terima kasih ya Kak Nur. Siap, Saya iya. dapat banyak ilmu di sini. Saya dapat juga ya kembali lagi saya dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu kan. Siap. Bukan hanya saya, mungkin para penonton nih di sini, para sahabat pustaka juga dapat ilmu baru dari Kak Nur Kasan tentang ikhlas tadi untuk Iya, menolong ikhlas. sesama. Betul. Dan kita itu intinya harus bermanfaat dimanapun, seperti air yang mengalir Iya, begitu betul, kan. betul, Oke. betul. Terima kasih ya Kak Siap, Nur sudah nggih. mau Matur suwun, join ampun. di podcast kali Siap. ini. Buat sahabat pustaka juga terima kasih yang udah Nggih. nonton podcast kali ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya, terus like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa request loh, mau bahas apa sih? Bisa komen di bawah ya. Kayak, Kak Yul, bahas ini dong. Kak Yul, ada ini dibahas. Kalian bisa komen dan minta, nanti bakal saya kabulkan. Tenang aja. Oke. Jangan lupa juga follow Instagram kita di pustakajc.co. Jangan lupa pustakajc.co. Saya Yolanda Maharani pamit undur diri. Di sebelah saya ada Kak Nur Kasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.